Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa membersamai kita dalam seluruh aktivitas kita. Beruntunglah mereka yang selalu merasa bersamanya, karena ketika merasa bersamanya, maka dia akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Selamat datang di tangga yang terakhir dari titian kesadaran. Bukan berarti setelah mendengarkan dan mengimplementasikan tangga yang terakhir yang ke-30 ini kita selesai. Karena setelah selesai kita mengimplementasikannya, kita harus segera kembali menyediakan waktu 1 bulan ke depan. Kita mulai lagi dari tangga yang pertama. Terus bersiklus sehingga kesadaran kita berpilin seperti pegas. Ya, seperti pegas, ya. Pegas itu berpilin, ya. Kita berputar tetapi naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Seperti itu. Oleh karena itu diperlukan siklus untuk melatih kesadaran kita. Oleh karena itu kita beruntung karena kita sudah diberi izin oleh semesta untuk bisa menaiki tangga demi tangga dalam titian kesadaran ini sampai mencapai tangga yang ke-30. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat untuk para sahabat yang sudah sampai di tangga ini. Tentu saja kita pun harus bersyukur karena ini semua karena berkah semesta, cinta kasih semesta kepada kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat, di tangga yang ke-30 ini, ya saya akan berbicara bagaimana cara menyadari kesadaran murni. Oleh karena itu, mari kita awali ya tangga yang ke-30 ini, tangga terakhir dari titian kesadaran, bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyadari kesadaran murni ini sangat penting sekali. Ketika kita mengamati pikiran, kita akan menarik kesadaran dari bentuk-bentuk pikiran. Maka saat itu juga kita akan menjadi pengamat atau menjadi saksi. Pengamat atau saksi itulah yang disebut dengan kesadaran. Sekarang wujud nyatanya sudah nyata ya. Jadi si pengamat atau saksi itulah yang disebut dengan kesadaran. Itu yang disebut dengan kesadaran murni. Dan kesadaran murni melampaui segala bentuk yang dibentuk oleh pikiran. Pada saat itu kesadaran murni akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu maka begitu kesadaran murni semakin kuat, formasi mental kita juga akan menjadi sangat lemah. Jadi artinya energi dari pikiran ditalik oleh kesadaran. Tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari akan membantu kita untuk berakar lebih mendalam di dalam diri kita. Yang saya maksud dengan tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari berarti jangan menjadikan setiap kegiatan kita sebagai batu loncatan. Hadirlah di situ sepenuhnya. Bahkan saat di kamar mandi, hadirlah sepenuhnya di situ. Rasakan semua sensasi yang ada. Itu yang disebut dengan tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari, maka pikiran akan menyeret kita bagaikan sungai yang ganas. Jadi sudah saya jelaskan di tangga yang sebelumnya betapa ya berbahayanya ketika diseret oleh arus pikiran kita sendiri. Para sahabat, tubuh yang dapat kita lihat, tubuh yang dapat kita sentuh ini tidak bisa membawa kita kepada keberadaan. Karena tubuh ini hanyalah kulit luar. Dalam keadaan keterkaitan alamiah kita dengan keberadaan, realitas yang lebih mendalam ini bisa dirasakan setiap saat. Yaitu sebagai tubuh batin yang tidak kelihatan. Jadi oleh karena itu maka diperlukan keadaan keterkaitan secara alamiah antara kita dengan keberadaan. Nah, realitas yang lebih mendalam ini ya bisa dirasakan setiap saat. Dalam wujud apa? Dalam wujud tubuh batin yang tidak kelihatan. Yang dapat dirasakan sebagai kehadiran yang menghidupkan batin kita. Oleh karena itu maka kita harus belajar merasakan tubuh dari dalam.
Karena selama ini kita hanya menggunakan tubuh dari luar. Dengan cara apa? Merasakan tubuh batin kita yang tidak kelihatan. Jadi, menghuni tubuh ini harus dilakukan dengan merasakan tubuh dari dalam. Inilah tangga yang ke-30. Merasakan tubuh dari dalam. Karena selama ini kita merasakan tubuh dari luar. Hanya sensasi luar yang kita rasakan. Sekarang belajar merasakan tubuh dari dalam. Kita harus merasakan kehidupan di dalam tubuh kita. Ada kehidupan dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian kita akan mengetahui bahwa kita melampaui bentuk luar kita. Ketika kita sudah bisa mengetahui bahwa kita melampaui bentuk luar kita dan kita merasakan ada tubuh batin kita di dalam. Dan kita sudah masuk ke dalam, kita sudah merasakan suatu keberadaan, bahkan bukan sekedar keberadaan, tapi keterkaitan kita dengan keberadaan itu. Itu sangat luar biasa. Ini sudah mencapai puncaknya kesadaran. Maka kita akan terputus ya dari keberadaan selama pikiran kita merampas semua perhatian kita. Karena selama ini perhatian kita dirampas oleh pikiran kita. Itu yang membuat kita selama ini terputus dari keberadaan. Dan kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, kita tidak akan berada dalam tubuh kita sendiri. Pikiran akan menyerap seluruh kesadaran kita dan mengubah kesadaran itu menjadi bahan pikiran. Maka kita akan terus-menerus berpikir tanpa henti. Itu yang akan membuat kita menjadi sangat lelah dalam kehidupan kita. Untuk menyadari keberadaan, kita harus merebut kembali kesadaran dari pikiran. Inilah salah satu tugas terpenting dalam perjalanan spiritual kita. Ini tugas terpenting dalam kelahiran kita saat ini. Ini tugas terpenting dalam kehidupan kita saat ini. Dan saya beri tekanan para sahabat, ini tangga yang ke-30. Di tangga yang ke-30 ini kita harus tahu apa tugas utama kita. Tugas utama kita adalah menyadari keberadaan. Dan kita harus merebut kembali kesadaran dari pikiran kita. Inilah salah satu tugas terpenting dalam perjalanan spiritual kita. Makanya kenapa ya setelah Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lalu kalimat berikutnya di Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Dia adalah Rabb al-Alamin. Dia adalah sang keberadaan di semesta ini. Dia adalah sang kehadiran di semesta ini. Sehingga dengan kesadaran itu, kita menjadi teramat sangat sadar bahwa sebetulnya tidak ada satu peristiwa pun di semesta ini tanpa kehadirannya, tanpa keberadaannya. Kalau kita sudah punya kesadaran ini, apa yang bisa kita tolak dari semua peristiwa yang terjadi? Disukai atau tidak disukai, kalau itu sudah terjadi, itu adalah kebenaran. Dan di balik kebenaran, pasti ada pesan yang sedang disampaikan oleh sang pemilik kebenaran itu kepada kita. Itu tugas terpenting kita para sahabat, menyadari keberadaan. Dan kita harus merebut kembali kesadaran dari pikiran. Karena untuk bisa menyadari keberadaan, kita harus merebut kembali kesadaran dari pikiran. Ini tugas terpenting kita dalam perjalanan spiritual kita. Karena banyak sekali para pejalan spiritual tetapi tidak mengerti apa tugas terpenting yang paling utama dalam perjalanan spiritualnya. Jika kita mampu merebut kembali kesadaran dari pikiran, maka tindakan ini akan membebaskan sejumlah besar kesadaran yang selama ini terjebak dalam pemikiran yang sia-sia. Dan selama ini kesadaran kita, sejumlah kesadaran kita terjebak dalam pemikiran yang sia-sia. Dan semua hal, semua kesadaran yang terjebak dalam pemikiran yang sia-sia itu. Dan kita harus kembalikan, kita harus merebut kembali. Bagaimana cara efektif untuk merebut kembali kesadaran dari pikiran? Caranya sangat sederhana. Perhatikan caranya sangat sederhana. Alihkan fokus perhatian kita dari pikiran yang mengarahkannya kepada tubuh, tempat keberadaan dapat dirasakan sebagai medan energi yang tidak kelihatan.
yang memberikan kehidupan kepada apa yang kita rasakan sebagai tubuh jasmani. Jadi kita harus menarik, ya, harus kita mengalihkan fokus perhatian kita dari pikiran yang mengarahkan pada tubuh ke tempat keberadaan yang dirasakan sebagai medan energi yang tidak kelihatan, yang memberikan kehidupan kepada tubuh jasmani ini. Jadi kita harus mengalihkan perhatian kita dari tubuh jasmani ini memasuki tubuh batin kita. Kita harus mengalihkan fokus perhatian kita dari tubuh jasmani ini ke tempat keberadaan yang dapat dirasakan sebagai medan energi yang tidak kelihatan, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan gairah dan wibawa kepada jasmani kita. Itu caranya yang sangat luar biasa. Dan cara ini sudah disampaikan oleh para rasul, para nabi, para leluhur kita, para guru-guru suci. Memfokuskan perhatian dari tubuh jasmani ke tubuh batin. Sehingga dengan demikian kita akan merasakan heningnya kehadiran. Kita akan merasakan munculnya keindahan. Dan ternyata untuk menyadari keindahan, keagungan, kesucian alam, yang diperlukan cuma kehadiran. Sesekali cobalah latih para sahabat. Coba belajar menatap langit yang tanpa batas. Hadirlah di situ. Jadi pada hari yang cerah, coba belajar menatap langit tanpa batas. Hadirlah sepenuhnya di sana. Kita akan merasakan pesona keheningan mutlak yang tak dapat dibayangkan. Sekali lagi, sederhana sekali latihannya. Cobalah menatap langit tanpa batas pada malam yang cerah. Hadirlah sepenuhnya kita di sana. Kita akan merasakan pesona keheningan mutlak yang tak dapat dibayangkan. Makanya kita akan sampai pada satu kesadaran bahwa sebetulnya alam semesta ini asal muasalnya adalah kegelapan. Kegelapan. Jadi kalau kita sekarang berada di tempat yang terang, sebetulnya karena terang itu telah menghalangi kegelapan. Para sahabat, bahkan matahari pun sebetulnya dibungkus oleh kegelapan. Lalu kenapa kita tidak melihat kegelapan? Karena sesungguhnya kegelapan itu ya dihalangi oleh terangnya matahari. Coba perhatikan, ketika sinar matahari sudah tidak ada bersama kita lagi, bukankah yang ada adalah kegelapan? Dan kegelapan itu adalah keabadian. Oleh karena itu maka kegelapan itu adalah asal muasal kita. Makanya kegelapan itu adalah alam suwung, kosong. Dan Allah saking ingin dikenal, lalu ya bermanifestasi menjadi nur. Dan nur itu adalah alam kedua setelah kegelapan. Makanya alam semesta ini hasilnya adalah bening, dingin, hening. Makanya cobalah belajar menatap langit tanpa batas pada malam, tapi malam yang cerah. Dan hadirlah sepenuhnya di sana. Kita akan merasakan pesona keheningan mutlak yang tak dapat dibayangkan. Saat kita pergi ke alam terbuka para sahabat, cobalah hadirlah di sana sepenuhnya. Dan cobalah benar-benar mendengarkan gemericik sungai air. Nyanyian burung. Dalam kesunyian, kita akan merasakan keindahan, keagungan, dan kesucian alam. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita sering ke gunung, sering ke sungai, tapi kita tidak hadir di sana. Untuk dapat menyadari hal-hal di atas tadi, pikiran harus ditenangkan. Lepaskan sejenak semua beban masalah pribadi. Baik beban masa lalu maupun beban masa depan. Termasuk semua pengetahuan yang menjejali pikiran kita. Jika kita berada di alam terbuka, tetapi pikiran kita tidak tenang, dan kita tidak hadir sepenuhnya di sana, kita hanya memandang, tetapi sebenarnya kita tidak melihat. Berlatihlah terus untuk melampaui keindahan bentuk-bentuk luar. Kita akan memasuki sesuatu yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Sesuatu yang tak dapat terlukiskan. Sesuatu yang sangat mendalam. Sesuatu yang tersembunyi dan suci. Di balik semua yang kelihatan secara lahir. Saat kita berada di alam terbuka, atau dimanapun kita, hadirlah sepenuhnya di sana.
kita akan menemukan intisari yang sejati, yang memancar keluar. Intisari yang sejati ini hanya akan membukakan dirinya bila kita sepenuhnya hadir di sana. Intisari sejati itu tidak bisa disebut dengan kata-kata. Intisari sejati itu, ya, intisari sejati dan kehadiran itu adalah satu dan sama, apapun bentuknya. Intisari sejati itu berada di sana bersama kehadiran kita. Masuklah lebih dalam dan temukan oleh kita sendiri intisari sejati itu. Itulah alasan mengapa banyak sekali orang-orang spiritual, orang-orang yang ingin mengajarkan kesadaran, sering membawa para muridnya pergi ke alam terbuka. Untuk apa? Itu untuk berlatih memandang sekaligus juga melihat. Sehingga di sana kita bisa menemukan diri sendiri. Para sahabat, bila kita mempelajari masa lalu, maka kita akan menemukan bahwa masa lalu itu bagaikan sumur tanpa dasar. Ada lagi, dan ada lagi. Mungkin kita mengira bahwa kita memerlukan banyak waktu untuk memahami masa lalu dan membebaskan diri darinya. Mungkin kita juga mengira bahwa masa depan akan dapat membebaskan kita dari masa lalu. Hal ini hanyalah khayalan belaka. Masa depan tidak bisa membebaskan kita dari masa lalu. Karena yang bisa membebaskan kita dari masa lalu hanyalah saat ini. Hanya saat inilah yang dapat membebaskan kita dari masa lalu. Waktu yang lebih banyak tak akan dapat membebaskan kita dari masa lalu. Dan untuk membebaskan diri kita dari masa lalu tidak perlu waktu yang banyak. Kita hanya perlu hadir di sini, saat ini, sekarang. Kuncinya sangat sederhana. Segera akses oleh kita kekuatan saat ini. Akses oleh kita kekuatan saat ini. Karena kekuatan saat ini adalah kekuatan kehadiran. Kehadiran kita sendiri. Kesadaran kita yang dibebaskan dari berbagai bentuk pikiran. Itu akan hadir. Jadi, tangani masa lalu pada tataran saat ini. Semakin banyak perhatian yang kita berikan pada masa lalu, semakin banyak energi yang kita berikan pada masa lalu, dan semakin besar kemungkinan sebagai diri kita yang palsu. Dan kita akan menjadikan diri kita yang usang, bukan diri kita yang sejati. Perhatian itu penting para sahabat, tetapi bukan untuk diberikan pada masa lalu. Karena masa lalu telah berlalu. Berikan perhatian itu pada saat ini. Berikan perhatian pada perilaku kita, reaksi kita, suasana hati kita, pikiran kita, emosi kita, ketakutan kita, dan hasrat yang sedang terjadi saat ini. Itu yang sedang terjadi saat ini. Berikan perhatian. Akan selalu ada masa lalu dalam diri kita. Bila kita cukup sadar untuk mengamati semua itu, bukan untuk memberikan kritikan dan analisis, tetapi tanpa memberikan penilaian apapun, maka kita dapat melenyapkan masa lalu melalui daya kehadiran kita. Kita akan dapat menemukan diri sendiri kita tidak akan dapat menemukan diri sendiri dengan pergi ke masa lalu. Kita hanya dapat menemukan diri sendiri dan dengan memasuki saat ini sepenuhnya. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran surat An-Najm Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrata ma yagsha." Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihat itu bisa kapan saja. Melihat apa? Kita melihat, memandang dengan kehadiran. Merasakan ada tubuh batin di balik semua bentuk. Bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Bisa di mana saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di mana itu? Di puncak kesadaran kita. Ketika kita bisa hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang. Indaha jannatul ma'wa. Di sana ada taman. Taman kehidupan. Ada tubuh batin yang melampaui semua bentuk. Ada keberadaan. Ada kehadiran. Yang tidak bisa lagi dideskripsikan dengan kata-kata.
Karena kata-kata tidak akan cukup lagi menggambarkan semua itu. Itulah luar biasa. Quran pun mengajarkan kesadaran puncak. Para leluhur, para nabi, para rasul mengajarkan kesadaran puncak. Dan ternyata kesadaran puncak itu adalah kesadaran akan pentingnya merasakan kehadiran keberadaan di sini, saat ini, sekarang. Dan kita bisa melampaui semua bentuk. Dan kita bisa membebaskan kesadaran kita dari jebakan yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Para sahabatku, rebut kembali kesadaran yang dipenjara oleh pikiran. Rebut kembali kesadaran yang telah dipenjara oleh pikiran. Dan dengan demikian kita akan merasakan suatu kehadiran. Dengan demikian maka seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Walillahil masyriqi wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat. Dan kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan mendapatkan wajahku. Jadi, ketika kita memandang sekaligus melihat, kita akan melampaui semua bentuk yang kita lihat. Dan kita lihat cuma satu. Dan yang satu itu sama, yaitu keberadaan sang kehadiran. Bahkan kita bisa terkoneksi dengan keberadaan itu. Dan saat itu kita tidak merasa lagi bahwa diri kita dengan sang keberadaan ada ilusi keterpisahan. Kita merasakan kemanunggalan, kita merasakan persatuan. Itu yang barangkali oleh leluhur kita disebut dengan ketuhanan. Karena Tuhan dengan ketuhanan sesuatu yang berbeda. Tuhan itu adalah being. Tetapi ketuhanan adalah experience of being. Tuhan adalah keberadaan. Tetapi ketuhanan adalah keterkaitan, rasa keterkaitan kita dengan sang keberadaan. Bukankah luar biasa para sahabat? Makanya bagi saya, Pancasila adalah buah kesadaran. Pancasila adalah buah pencapaian kesadaran dari para leluhur kita. Makanya sila yang pertama, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu adalah keberadaan, sedangkan ketuhanan adalah keterkaitan dengan keberadaan, experience of being. Maka siapapun yang sudah mengalami pengalaman ketuhanan, bukan sekedar mengesahkan Tuhan, tetapi dia mengesah bersama Tuhan, maka puncaknya dia akan mengalami yang disebut dengan kemanusiaan. Ciri kemanusiaan cuma dua. Yang pertama adil, yang kedua beradab. Makanya manusia, nilai kemanusiaannya, nilai kemanusiaannya manusia itu adalah pertaruhan dari manusia. Makanya manusia itu disebut memiliki kemanusiaan kalau dia sudah bisa adil dan beradab. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beradab berarti memiliki etika. Bisa memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Maka inilah yang akan membawa kita pada dimensi yang ketiga, yaitu persatuan. Dan persatuan itu jelas ada karena ada perbedaan. Tidak ada persatuan kalau tidak ada perbedaan. Leluhur kita dengan penuh kesadaran menyadari bahwa sesungguhnya bangsa kita ini adalah bangsa yang beragam. Bangsa kita adalah bangsa yang beragam. Beragam keyakinannya, beragam sukunya, beragam bahasanya, beragam adat istiadat, beragam budayanya. Makanya oleh karena itu maka muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya mencerminkan bahwa sebetulnya adanya Bhinneka Tunggal Ika karena adanya perbedaan. Dan perbedaan itu adalah anugerah dari semesta. Tidak ada negara dimanapun di dunia ini yang memiliki kompleksitas perbedaan seperti yang ada di negara kita. Maka muncullah konsep persatuan. Persatuan itu hanya muncul karena ada perbedaan. Makanya ketika seseorang itu sudah mencapai kesadaran yang tinggi, kebijaksanaan yang tinggi, maka dia tidak pernah memaksakan persamaan. Yang ada adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Itulah sebabnya kenapa dalam kehidupan rumah tangga kita sebetulnya diajarkan satu hal oleh semesta, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Karena ya kita dengan pasangan kita itu berbeda. Berbeda pendidikannya, berbeda adat istiadatnya, berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya.
Berbeda segalanya. Ketika kita menyadari bahwa sebetulnya kita disatukan oleh semesta itu hanya untuk satu hal, belajar menerima dan menghargai perbedaan, maka tidak mungkin ada cekcok, tidak mungkin ada konflik dalam kehidupan rumah tangga. Cekcok, konflik, itu karena mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka berbeda. Lalu masing-masing individu saling memaksakan untuk memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang yang berbeda. Jadi tidak muncul kemampuan menghargai dan menghormati perbedaan. Makanya masuklah yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Kata hikmah ini asli bahasa Al-Quran. Di Quran dikatakan yu'til hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakaru illa ulil albab. Hikmah itu adalah pelajaran. Pelajaran yang bisa ditangkap dari semua yang tidak kasat mata. Pelajaran yang bisa ditangkap dari pesan yang terjadi secara kasat mata. Pelajaran yang bisa ditangkap dari yang tersurat di balik yang tersirat. Itu yang disebut dengan hikmah. Dan ternyata Quran mengatakan hikmah itu hanya bisa dicapai oleh ulul albab. Dan ulul albab adalah pemilik kesadaran. Ulul albab adalah ahlul bait. Ulul albab adalah sebutan buat mereka yang sudah bisa ingat kepada Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti sebetulnya ulul albab adalah sebutan buat mereka yang selalu merasakan kehadiran, keberadaan di setiap ruang dan waktu. Maka yang terakhir adalah keadilan. Keadilan. Dan keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan keadilan itu bagi seluruh manusia di dunia ini. Luar biasa para sahabat. Saya sangat kagum dengan Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila ini ternyata buah kesadaran para leluhur. Lahir dari sebuah kesadaran. Lahir dari sebuah kecerdasan yang melampaui pikiran. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Dan kemudian keadilan. Bukankah itu sangat luar biasa? Inilah pentingnya kita belajar kesadaran. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, di tangga yang ke-30 ini, di tangga yang terakhir ini, sadar bahwa sebetulnya tugas utama kita adalah merasakan kehadiran keberadaan. Dan untuk latihan merasakan kehadiran keberadaan, kita harus selalu berkunjung lebih banyak ke saat ini. Jadi oleh karena itu, kalau saya berbicara tentang surga dan neraka saat ini, itu bukan dalam dimensi fisik, tapi dalam dimensi kesadaran. Kalau saya berbicara tentang pentingnya saat ini di sini sekarang, bukan berarti saya menegasikan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena yang terjadi di masa depan ditentukan oleh apa yang kita rasakan saat ini. Jadi makanya di dalam Quran surat Hud ayat 106, Allah menyatakan bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Surga dikatakan juga begitu. Bahkan dikatakan di ayat lain, surga itu seluas langit dan bumi. Jadi artinya langit dan bumi ini dalam dimensi kesadaran itu dapat dipandang sebagai surga kalau kita memperoleh kesadaran yang tinggi. Sebetulnya langit dan bumi pun bisa menjadi neraka kalau kita tidak punya kesadaran yang tinggi. Itulah pentingnya kita menemukan surga dan neraka, menemukan surga saat ini dan membebaskan diri kita dari neraka saat ini. Bukan berarti kita menegasikan tentang surga dan neraka di masa yang akan datang. Tentu saja, kalau hari ini kita menemukan surga, di masa yang akan datang kita akan menemukan surga. Dan kalau hari ini kita berada dalam kesengsaraan dan penderitaan, tidak mungkin secara otomatis kita akan menemukan kebahagiaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Capailah puncak kesadaran kita, Sidrah al-Muntaha. Itulah para sahabat, tugas saya, janji saya sudah saya sampaikan kepada para sahabat semuanya. Ya, selamat menjalankan 30 tangga titian kesadaran. Selamat mencobanya. Dan jika para sahabat sudah selesai 30 tangga, kembalilah pada tangga 1. Jika sudah selesai pada tangga yang ke-30, kembalilah pada tangga 1. Coba usahakan, sediakan waktu sekitar 3 bulan. Kalau sudah selesai 1 bulan, 1 hari 1 tangga, ulangi ke tangga yang awal. Dalam 3 siklus saja,
Saya percaya. Saya sudah mengujinya oleh diri saya sendiri. Dengan tiga siklus, maka kesadaran kita akan meningkat secara signifikan, luar biasa. Selamat mencoba, selamat mengamalkan. Semoga hadiah dari saya untuk meningkatkan kesadaran dalam titian kesadaran ini, 30 tangga titian kesadaran ini, memberikan manfaat buat para sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.